sampai ayatnya yang ke-11. Begini firman Tuhan, saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semua. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Diberkatilah kita semua yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, diberi kesempatan kepada seluruh pendeta perempuan dan majelis penatua diaken yang perempuan untuk membawakan pujian. Perempuan. Penatua diaken yang perempuan dan para pendeta Sebagus suara ya. Sa video kan. Pendeta di persekutuan Bulan Bapak duduk saja YouTube. Iya. Kasih bagus mana nih? Langsung kasih masuk. Saya aduh mantap. Kasih bagus suara ya. Kasih masuk di YouTube. Iya masuk.
mana? Oh ya di sini kayaknya. Ya puji Tuhan sedikit berkat doa semua teman-teman. Kita menyanyikan firman-Mu bekal selalu. Saudara-saudari, rekan-rekan pendeta, dan seluruh jemaat Tuhan, para penatua diaken di jemaat GPID Baitani Sekarsari Baligi Jati yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Hari ini kita merayakan ulang tahun yang ke-58 Bersinode Gereja Protestan Indonesia Tunggal. Kita merayakannya bersama dengan pembukaan konfer para pendeta. Saya lihat di grup ada beberapa pendeta tidak sempat hadir karena pelayanan. Kita juga mendoakan mereka supaya bisa melaksanakan tanggung jawab pelayanan mereka ketika tidak sempat mengambil bagian mengikuti konfer. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk kebaikan hati dari majelis jemaat dan seluruh jemaat, Bapak Ketua Jemaat, dan juga dua rekan pendeta, Pendeta Deborah, Pendeta Wayan Darmadi, yang sudah menerima dan mengatur pelaksanaan kegiatan konven pendeta di gereja yang termegah di wilayah Sulawesi menurut penyampaian dari Ketua Umum PGI Pendeta Komarduto. Kita bersyukur hari ini kita ada di gereja yang indah dan megah ini, dan keramahan dari nyonya dan tuan rumah. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema yang diangkat dalam konven ini adalah hendaklah kamu saat sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Ini akan menjadi capaian-capaian yang diupayakan baik di persekutuan Korps Pendeta maupun dalam bersinode di 173 gereja yang akan bertambah menjadi ada 5 yang akan masuk kurang lebih, jadi akan ada 179 dari anggota jemaat. Nah, karena itu saudara-saudari, kita percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan, jemaat boleh bertambah. Kenapa tema ini diangkat?
Ini menjadi perenungan kita bersama. Oh iya, saya tidak. Dan kenapa tema ini digumuli untuk direnungkan menjadi pergulatan dalam pelayanan gereja. 58 tahun bersinode, GPD menjadi gereja yang kuat, tetapi tidak boleh hanya merasa kuat, harus benar-benar kuat. GPD sebagai satu persekutuan bergereja dengan jumlah jemaat yang banyak, pendeta-pendeta dari berbagai latar belakang kampus teologi bertemu dan melayani di GPD. Ribuan penatua diaken melayani, dibekali dan melayani di GPD. Karena itu bagaimana kita membangun pemahaman dan nilai kebersamaan. Kalau sudah tahun terakhir seperti ini, itu persiapan segala sesuatu, termasuk menggunakan bedak citra besar banyak. Tetapi bagaimana kemudian ini dilihat dan melihat untuk perkembangan dari gereja, kemajuan dari bergereja. Karena kehidupan bergereja kita ditantang oleh kemajuan dan peradaban. Tahun-tahun ini dan tahun-tahun depan kita sudah akan mengalami kehidupan di dalam kemajuan teknologi yang semakin lebih pesat dan informasi komunikasi yang semakin meningkat. Dari 4.0 kita masuk ke 5.0. Ini tantangan-tantangan warga gereja. Dulu di beberapa tahun yang lalu ini sudah dibahas bahwa orang akan banyak tertarik mengikuti ibadah dengan menonton di YouTube. Orang akan tertarik mengikuti ibadah dengan selain mengikuti YouTube tapi juga dengan live streaming. Bahkan bukan dari gereja kita, tapi dari pengkhotbah-pengkhotbah yang lain, sehingga sekarang ini sudah ada yang namanya itu jemaat Facebook. Yang memang banyak orang yang sudah masuk ke ranah itu. Jemaat TikTok, pendeta Facebook, pendeta Instagram. Mereka tidak punya gedung. Mereka berkhotbah diikuti oleh banyak orang. Dan itu paling banyak mempengaruhi cara berpikir dari jemaat-jemaat, termasuk pendeta-pendeta. Dan efek salah satunya adalah pengajaran-pengajaran yang lepas seperti itu yang kita adopsi tanpa dilakukan filterisasi yang kuat melalui standar-standar pemahaman. Ketika dibawa masuk dalam persekutuan berjemaat, ketika kita diperhadapkan dengan aturan-aturan dan bahkan ajaran-ajaran gereja, maka pro kontra terjadi di sana. Itu tantangan dalam kehidupan bergereja. Kita diperhadapkan dengan situasi itu dan kita sudah mulai hidup di dalamnya. Karena itu bagaimana sebenarnya juga gereja-gereja mendorong umatnya untuk dapat mempergunakan media-media dalam informasi dan komunikasi itu sebagai sarana di dalam kesaksian. Karena pendeta tidak hanya harus dilihat lagi di mimbar, tetapi pada peran-peran yang dimainkan oleh pendeta itu di ruang-ruang publik, pendeta dapat berkhotbah tidak hanya di mimbar gereja tetapi juga di media-media yang ada. Khotbah tidak harus dengan ungkapan kata-kata, kajian dari kitab suci dengan uraian latar belakang yang begitu panjang. Tapi khotbah yang dimaksudkan adalah khotbah yang hidup dari para pendeta, penatua diaken dan majelis jemaat.
Khotbah yang hidup itu adalah bagaimana kita menampilkan hal-hal yang menjadi pelajaran dan dapat diikuti, dipelajari dan diteladani oleh orang. Kita ada di dalam ranah dan dunia itu, tetapi bagaimana kita mau menggunakan itu sebagai sarana di dalam bersaksi. Saudara-saudari, firman itu akan menjadi firman kalau kita membaca, menerjemahkannya dan mengaplikasikannya dalam hidup. Bagaimana seorang penatua, saya katakan itu di dalam khotbah pada hari ulang tahun sinode di kantor sinode. Seorang penatua, seorang ibu yang penatua di GPD, saya tidak sebutkan nama dan tempatnya, memposting dirinya di media sosial dengan baju yang tidak selesai dijahit. Dia pakai gunung timbul. Lalu orang posting, orang komentar di bawah, bebas sarjo. Dia tertawa, dia bangga dengan itu. Penatua itu. Apa yang mau dicontohkan kepada orang-orang seperti itu? Bertelanjang dada di media sosial sebagai seorang penatua. Tolong pendeta penatua diagen. Karena ketika kita ada di sana bukan cuma diri kita, tetapi lembaga yang kita bawa, iman yang kita bawa. Wajah Kristus terpancar dari kita. Kita menganggap bahwa selesai kita posting selesai. Orang baca, orang melihat gerak langkah saudara di situ, di jejak-jejak digital. Itu apalagi kita sudah masuk di 5.0. Semua data kita terbaca, bahkan rekening saudara terbaca tanpa kita sadari itu. Itu kemajuan dalam teknologi. Bagaimana orang-orang Kristen, para pelayan Tuhan mau tampil dan menjadi berkat di sana. Maka etika-etika itu dan nilai-nilai moral itu kita harus bangun dan tanam, supaya itu yang kita aplikasikan kepada orang lain. Kemudian saudara-saudari, kita menghadapi tantangan-tantangan dalam peradaban. Ke depan dalam kemajuan teknologi, manusia akan dilakukan implan. Kita diperhadapkan dengan bagaimana pemahaman secara teologis tentang manusia itu sebagai citra Allah. Manusia akan dipasang implan supaya otak itu akan dapat bekerja sama dengan memori-memori yang dipasang di dalam chip, yang kemudian chip itu akan ditempel di dalam otak kita, sehingga manusia akan menjadi manusia yang berpikir sangat cerdas, berlipat-lipat ganda kecerdasan itu. Dan itu sudah akan terjadi 10 tahun ke depan. Manusia akan berjalan dengan chip di dalam kepala, yaitu memori, memperkecil dari Google itu, memperkecil dari handphone dan bahkan laptop, diperkecil menjadi chip, dipasang di dalam otak. Dan orang akan semakin cerdas. Sebagaimana kita menggunakan itu di media-media itu, di internet itu, secepat itu yang akan dibuat kepada manusia ditanam di dalam otak dengan chip itu. Bagaimana gereja diperhadapkan dengan gagasan dan pemahaman teologi manusia sebagai ciptaan Allah yang sempurna, yang ketika jatuh dalam dosa ditebus oleh Kristus dalam peristiwa Paskah, dibaharui batinnya menjadi ciptaan baru karena citranya diperbaiki, batinnya diperbaiki, mengalami transformasi spiritual. Maka kita menjadi ciptaan baru. Citra yang lama yang rusak diperbaiki oleh Kristus. Karena itu saudara-saudari, tantangan kita akan begitu banyak. Ketika pekerjaan-pekerjaan itu, tempat pekerjaan, lahan-lahan pekerjaan menjadi kebutuhan dari gereja, menjadi kebutuhan dari masyarakat, gereja harus menjawab. Sekarang ini saudara-saudari dan majelis jemaat dan warga jemaat, banyak orang yang justru tertarik untuk sekolah teologi, tapi ketika tamat dari sekolah tidak punya tempat untuk mereka.
Masuk di PNS ada, tapi sangat selektif. Masuk bervikaris terbatasi dengan jumlah jemaat. Sekarang itu di GPID ada belasan orang bahkan puluhan orang yang antri untuk bervikaris. Dan hal yang sama bahkan ratusan orang di beberapa gereja seperti di Gemim menunggu antrian. Di beberapa sinode ada mengalami kekosongan seperti di GKJTU, GKJW di wilayah Jawa. Nah, sementara mereka menyekolahkan anak-anak mereka. Nah, ini semua harus dijawab oleh gereja. Sementara hal-hal yang mendasar dari gereja juga adalah bagaimana memberdayakan kehidupan jemaat. 40% jemaat kita itu masih berada di bawah situasi kehidupan yang belum dikatakan dewasa atau mandiri. 40%. Apalagi ketika dihantam dengan bencana alam, dihantam dengan wabah COVID. 60% sebagai satu kekuatan di GPID adalah jemaat-jemaat yang mandiri, tapi 40 belum. 40 bukan skala yang kecil, bukan cuma jumlah dari bangunan gereja, tapi jumlah dari umat yang ada di dalamnya. Di tempat yang lain, pendeta-pendeta terbayar gajinya. Di tempat yang lain, belum terbayar. Dicarikan solusinya. Vikaris juga demikian. Sehingga jemaat-jemaat didorong dari waktu ke waktu untuk memberi diri di dalam keterlibatan dalam soal-soal menopang jemaat-jemaat yang kecil, untuk mencapai bukan supaya mereka lebih berhasil, lebih banyak dari yang membantu, tapi supaya ada keseimbangan. Maka teologi keseimbangan dari Paulus harus diterapkan di GPID. Teologi keseimbangan itu bukan berbicara soal ketika saya memberi dia akan berkelimpahan, bukan. Yang memberi ada sukacita, di sana ada sukacita. Maka teologi keseimbangan bicara tentang rasa damai, sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tantangan-tantangan dalam kehidupan bergereja termasuk gerakan-gerakan oikomenis. Dan juga gereja menghadapi situasi radikalisme yang semakin menguat dari waktu ke waktu, mengundang perhatian dari gereja dan para pendeta, penatua dan diaken sebagai ujung tombak dari pelayanan gereja, bahwa inilah persoalan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menulis surat di tempat di jemaat di mana dia pernah dipenjarakan, supaya mereka dia arahkan, supaya mereka itu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Sehati sepikir bukan berarti setiap orang tidak punya pikiran lain. Sehati sepikir bukan berarti semua orang itu tidak boleh ada pikiran lain, cuma satu dia pikiran. Dia punya gagasan. Manusia adalah makhluk yang unik. Sokrates pernah bilang, manusia itu makhluk yang paling kompleks dari semua makhluk dan binatang yang ada di dunia. Itu Sokrates yang bilang. Karena apa? Manusia itu punya kreativitas dalam bertindak, kreativitas dalam berpikir, kemajemukan di dalam mengolah budi dan dayanya. Karena itu saudara-saudari, sehati sepikir artinya kita punya banyak pikiran, tetapi ada satu hal di mana kita menyatukan pikiran, menyatukan rasa. Sekalipun punya banyak pikiran, punya banyak gagasan, ada di mana satu hal kita menyatukan pikiran itu untuk suatu kepentingan yang lebih luas. Dan itu kita harus menerobos ruang-ruang dan sekat-sekat dari kepentingan pribadi atau kelompok. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus ketika kita membaca tentang latar belakang dari kitab Filipi ini. Mereka adalah jemaat yang sangat majemuk. Tetapi Paulus mau mengarahkan mereka tentang memahami karya keselamatan Kristus, supaya membangun jemaat sebagai barometer di wilayah Asia,
dalam pelayanan kepada orang-orang di sekitar mereka itu. Satukan pikiran kalian. Dari segala kekayaan pikiran kemajemukan dalam ilmu filsafat dengan berapa filsuf, berapa guru filsafat, satukan pikiran kalian di dalam kasih Kristus untuk adanya persekutuan dalam kebersamaan pelayanan. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi. Selanjutnya dia mengatakan, hendaklah kamu satu kasih. Kasih adalah dasar dari perbuatan hidup orang Kristen. Kasih, saudara-saudari, perbuatan kasih adalah dasar hidup dari dasar perbuatan hidup dari orang percaya. Karena perayaan Paskah adalah mengingatkan tentang solidaritas daripada Allah untuk datang ke dalam dunia, mengosongkan dirinya, meninggalkan kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tanggalkan itu untuk menjadi manusia, dan kemudian dari dalam situasi itu dia melakukan penebusan. Maka keselamatan adalah rahmat Allah. Diberi dengan cuma-cuma, tapi modalnya mahal. Rahmat keselamatan diberi oleh Allah melalui pengorbanan Kristus. Diberi kepada semua orang, dan yang percaya kepadanya mengalami karya keselamatan. Tetapi modalnya kuat, kita tidak keluar apa-apa. Tapi modalnya sangat besar, karena menyangkut nyawa, hidup, dan pengorbanan darah daripada Kristus. Ini mengingatkan kepada kita bahwa kasih butuh pengorbanan. Berbicara tentang kasih tidak hanya sekedar berbicara soal hal-hal yang lahiriah, tetapi menyangkut yang batiniah. Kita terkadang mengukur tentang kasih itu bahwa ketika keinginan kita dijawab, tanpa kita memikirkan tentang kehidupan dan situasi hidup orang lain, maka itu namanya kasih yang egois. Saya tidak mau di situ. Kalau Anda tidak mau di situ, siapa yang di situ? Tidakkah itu bicara tentang kasih yang egois? Saya tidak mau di situ. Kalau boleh orang lain di situ, situasi sama. Itu yang dibilang kasih yang egois. Kasih merupakan situasi kehidupan lahiriah dan batiniah, membutuhkan pengorbanan. Dicaci, tidak membalas dengan caci. Bahkan dikutuk, tidak membalas dengan mengutuk, tapi mendoakan. Kasih yang dimaksudkan itu menyatukan kasih itu dengan rasa, batin, dan lahiriah. Paulus mengingatkan kepada jemaat di Filipi, apakah kita diarahkan hanya pada satu pikiran untuk ke pikiran Kristus, yaitu jemaat, kemudian meloncat masuk, dia naik setahap lagi dari pikiran masuk pada kasih, menyangkut hati, batin. Tetapi apakah cuma sampai di situ? Tidak. Paulus bergerak maju selangkah lagi. Dia bilang soal jiwa. Saudara-saudari, jiwa itu menyangkut spirit. Jiwa itu pemberian Allah yang Allah hembuskan kepada setiap orang. Jiwa itu berbicara tentang hal yang paling hakiki pada orang. Ketika orang itu dia dikatakan hidup, jiwanya masih ada pada tubuhnya, tapi ketika jiwanya keluar dari tubuh, dia mati. Hal yang paling prinsip dan hakiki pada orang itu jiwa. Tapi dia mau katakan, dalam spirit itu kamu harus satu jiwa. Setiap orang terdiri daripada banyak jiwa. Setiap orang itu punya masing-masing jiwanya. Jadi kalau dalam satu persekutuan kita memiliki satu jiwa, apa maksudnya? Jiwa yang dimaksudkan apa? Ketika dipelajari, ditelisik, kata Ibrani dipakai dengan spirit ini, artinya adalah hidup. Kamu harus satu hidup. Spirit menyangkut life. Spirit menyangkut tata kehidupan. Jadi spirit bukan cuma soal jiwa itu, tapi soal hidup. Berarti kamu harus satu hidup, satu kehidupan.
Gereja akan berbicara tentang satu kehidupan. Kehidupan yang ada damai. Kehidupan yang menghidupi yang lain. Itu gereja. Dan dia katakan, ketika kamu sudah satu pikiran, sepikiran, kamu punya satu kasih, satu jiwa untuk kehidupan itu, kamu harus menetapkan bahwa ada satu tujuan yang kamu capai. Maka tujuan itulah yang dimaksudkan sebagai melaksanakan mandat daripada Kristus untuk gereja. 58 tahun GPID bersinode. Tujuan untuk menghadirkan kehidupan di GPID, memelihara kehidupan-kehidupan yang ada, adalah tanggung jawab kita semua. Mendiskusikan segala sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera kepada warga jemaat, juga kepada pendeta, adalah tanggung jawab dari kita semua. Sehingga gereja akan berbicara soal kehidupan yang layak, yang mengalami damai sejahtera, mengalami rahmat keselamatan, mewujudkan kasih baik bagi warga jemaat maupun para pelayan Tuhan, pejabat gereja. 58 usia yang sudah dewasa. GPID berupaya untuk terus-menerus melihat dan berupaya meningkatkan kedewasaan itu. Jangan kita cuma dewasa dari umur. Karena saudara-saudari, hari ini saya mau katakan, GPID dari 130 pendeta, data mafikaris itu, masalah yang paling inti di GPID itu bicara soal kehidupan pendeta. Itu lebih masalah. Ribut-ribut di jemaat, jadi jemaat juga harus tahu. Lebih masalah itu di kehidupan pendeta. Dan kalau kita hanya melihat pada situasi ini, maka pemutasian adalah persoalan menjadi persoalan yang klasik, persoalan yang laten karena situasi itu. Kalau itu masalahnya harus dicabut akarnya. Kenapa? Karena saudara-saudari, tata kehidupan itu tidak hanya melihat bagaimana pendeta memelihara jemaat, pendeta punya jubah berbau domba, tetapi pendeta juga perlu perhatian, perlu kehidupan itu. Kenapa pembangunan terus dilakukan dari waktu ke waktu? Di tengah situasi ketika ada bencana, ketika dihantam dengan wabah COVID, pembangunan terus terjadi, sumbangan dari luar, walaupun keputusan sidang dari jemaat belum dikasih, termasuk dari Bali ini belum ada ini. 10.000 ini, Pak Ketua. Nanti pastor ke depan. Karena ada keputusan 10.000 batopang pembangunan itu belum ada masuk, baru satu jemaat dari wilayah Perigi Selatan, Pantai Timur Utara. 10.000 per kakak. Di situasi itu saudara-saudari terus dilakukan pembangunan di jemaat-jemaat, juga pendeta banyak bergerak untuk menata kehidupan jemaat. Pembangunan infrastruktur, pembangunan kehidupan ekonomi, kebun-kebun diberdayakan, peternakan. Di sinode dilakukan hal-hal yang demikian. Untuk apa? Itu yang dipersiapkan untuk masa depan dari warga GPID, khususnya para pelayan Tuhan. Supaya di dalam menjalankan tanggung jawab pelayanan, kebutuhan-kebutuhan ini tidak lagi menjadi problem yang laten, bukan lagi menjadi masalah, karena kebutuhannya akan dipenuhi di masa depan. Makanya kalau tidak turut serta di dalam memikirkan, apalagi berdonasi, berkontribusi, ambillah peran di dalam mendoakan, jangan memprotes terus. Apalagi marah terus, karena orang di sana capek juga, tidak mengambil bagian dalam berkontribusi pikiran, marah lebih banyak. Ini itu yang dibilang ini kesalahan di dalam soal batin. Jadi bagaimana kita itu menyatukan pikiran untuk melihat masa depan GPID, karena kita akan menjadi tua. Generasi itu akan terus berganti. Kita meninggalkan apa di masa depan? Bendahara Sinode bilang begini dalam falsafah orang Bali.
Apa yang akan kamu tumbuh untuk petik di masa depan kalau kamu tidak menanam hari ini? Apa yang kita akan tanam hari ini yang akan dituai oleh anak-anak kita, generasi dari gereja ini, generasi dari GPID. Kalau cuma aja baku marah, kalau cuma aja baku hoax, apalagi cuma aja bilang baku skandal menjadi sinode, tidak ada fakta dan bukti. Apa yang mau ditata dalam kehidupan bersama saudara-saudara? Kita mau meninggalkan apa untuk gereja ini? Persoalan kita adalah mempersiapkan masa depan yang baik untuk anak cucu cicit kita. Ketika anak-anak gereja kehilangan pekerjaan atau mereka tidak punya tempat untuk bekerja, gereja punya ladang, gereja punya tempat untuk mereka. Ketika anak-anak jemaat ada yang tidak mampu bersekolah, gereja punya ruang untuk membantu mereka. Ketika ada pendeta-pendeta yang akan ditempatkan di jemaat-jemaat yang jauh, mereka tidak akan kesulitan untuk membiayai hidup keluarga mereka karena di cover dalam pembiayaan secara sinodal. Itu yang harus dipikirkan, itu yang dikerjakan, supaya bukan waktu kita habis di soal-soal yang sepele, yang tidak penting. Konspirasi untuk melabrak dan merusak nilai moral, menghancurkan keluarga-keluarga teman pelayan adalah dosa yang terkutuk dan jangan dipelihara. 58 tahun bukan usia muda. Tunjukkan kedewasaan kita dalam cara berpikir, membangun kebersamaan. Dari waktu ke waktu ketika dihantam pribadinya, psikologi dari seseorang, dia akan lebih kuat, tetapi ada tahap di mana dia mengalami itu yang namanya itu keterkikisan dari aspek-aspek psikologisnya. Dan itu sangat mempengaruhi dan akan meninggalkan luka batin. Dan itu membutuhkan perhatian dari semua pendeta, jemaat untuk menangani persoalan-persoalan yang ada, membangun kebersamaan, menata kehidupan bergereja untuk mencapai masa depan yang lebih cerah. Itu tuh gereja. Sehingga sekalipun kita punya banyak pikiran, menyatukan pikiran dalam kebersamaan untuk memelihara Batra GPID. Saya mau tutup khotbah ini dengan mengatakan, dan ingat ini, jika kita adalah penumpang di dalam Batra itu, janganlah bocorkan Batra itu, karena ketika Batra menjadi bocor, penumpang di situ Batra akan tenggelam, dan penumpang yang mati kita juga turut mati di dalam Batra itu yang tenggelam bersamanya. Jangan pernah membocorkan Batra ketika Anda di dalam Batra. Amin. Tuhan memberkati saudara.